Betapa kagetnya mereka melihat sosok makhluk astral berbadan kecil, memiliki wajah yang sudah cukup tua. Bola matanya terlihat sudah mau keluar, ya kan? Memiliki telinga yang panjang dan berjalan seperti anak kecil, layaknya anak-anak seumuran balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sobat DKM. Kali ini saya ingin cerita dari pengalaman teman-teman di luar sana. Ini adalah cerita tentang pesugihan, ya kan? Pesugihan yang bisa membuat orang kita kaya, namun sementara ya. Jadi memang ada tumbal yang harus kita bayar untuk mereka, karena memang pesugihan ini adalah berhubungan dengan makhluk halus, ya kan? Cerita yang ingin kami sampaikan ini bermula ya, dari kisah persahabatan. Sebut saja namanya Mas Andi dan juga Pak Mo, ya. Mereka ini berdua bekerja di salah satu perusahaan ternama di Jakarta, ya kan? Namun kisah mereka ini dimulai ketika Pak Mo di PHK karena memang ada pengurangan karyawan di perusahaan mereka. Pak Mo ini lalu memutar otak agar bisa tetap bertahan dari uang pesangon yang ia terima, yaitu dengan dibelikan mobil yang dia gunakan sebagai taksi online. Lalu setahun kemudian, cerita ini berlanjut kepada temannya, yaitu Mas Andi. Mas Andi giliran kena PHK, ya kan? Lalu Mas Andi mencoba peruntungan dengan membuka sebuah warung kopi. Namun usaha warung kopi ini mengalami kerugian. Sebabnya ulah gaya hidup istrinya yang sangat tinggi. Lalu Mas Andi ini bertemu dengan Pak Mo, meminta bantuan untuk mengunjungi paman dan gurunya di kampung halaman. Sebenarnya niat dari si Andi ini, ya kan, untuk pulang kampung ini sebenarnya hanya bohongan ya. Karena memang intinya Mas Andi ini ingin mengajak Pak Mo pulang kampung, namun niatnya untuk membeli pesugihan, atau yang bisa kita sebut mencari pesugihan. Pesugihan yang biasa mereka beredar di kampung halamannya adalah yang terkenal pesugihan tuyul. Karena ya kita tahu dari cerita sebelumnya bahwa mereka ini berdua terkena PHK, sehingga ekonomi mereka berantakan, dan mungkin ini salah satu jalan pintas yang ingin mereka capai untuk menjadi kaya raya. Sebenarnya perjalanan yang mereka tempuh ini untuk sampai ke guru mereka, yang dimaksud guru Mas Andi ini sebenarnya bisa kita sebut dengan juru kunci ya. Juru kunci lokasi pesugihan. Mereka ini menempuh perjalanan yang cukup panjang ya, menuju ke lereng gunung yang mereka tempuh dalam waktu sekitar 2 jam, dan itu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, karena memang akses ke gunung itu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Sampai di lereng gunung tersebut, Mas Andi sudah disambut dengan sang gurunya, dan sudah disediakan semua persyaratan untuk mendapatkan pesugihan tuyul, seperti sesajen, ya kan,
Lalu beberapa persyaratan lainnya udah tersedia. Di sisi lain, sebenarnya dari sang gurunya Mas Andi ini udah memberikan informasi, ya, menjelaskan bahwa resiko ini memang sangat membahayakan, karena semua yang berhubungan dengan pesugihan, dengan makhluk lain itu pasti harus membayar yang namanya nyawa. Sang guru menjelaskan bahwa pesugihan tuyul ini meminta tumbal nyawa setiap 3 bulan. Sebelum ritual, sang guru bertanya lagi kepada Mas Andi serta istrinya, apakah sudah siap dengan segala resiko saat mengamalkan atau mengilmu ilmu pesugihan tuyul. Lalu mereka pun dengan tegas mereka menyatakan siap dengan resiko yang akan dia terima nanti. Lalu di sini sang guru ini menjelaskan kepada istrinya bahwa di dalam persyaratan ilmu pesugihan tuyul, dia harus memberikan kasih sayang kepada si tuyul ini layaknya seperti anak sendiri. Jadi harus menyusui setiap hari mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada 5 tuyul yang akan muncul saat ritual pemanggilan tuyul berlangsung. Ritual pun dimulai. Dengan perasaan takut, sang guru membuka mata batin mereka. Betapa kagetnya mereka melihat sosok makhluk astral berbadan kecil, memiliki wajah yang sudah cukup tua. Bola matanya terlihat sudah mau keluar, ya kan? Memiliki telinga yang panjang dan berjalan seperti anak kecil, layaknya anak-anak seumuran balita. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 4 subuh. Sang guru pun meminta Mas Andi untuk menggendong si tuyul untuk pulang. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai kembali di rumah sang guru di bawah lereng gunung. Lalu singkat cerita, akhirnya Mas Andi dan istrinya ini pulang ke Jakarta. Si tuyul nantinya akan bekerja dan mencuri uang sebanyak jumlah yang Mas Andi tebus saat melakukan ritual pesugihan tuyul. Jadi kalau tuyul misal ditebus dengan harga 5 juta, maka pendapatan Mas Andi ini satu harinya tidak bisa melebihi dari angka 5 juta. Tuyul biasanya akan mengambil uang yang berasal dari hasil permainan judi ataupun uang dari rumah orang yang kaya raya yang menyimpan uangnya sembarangan. Maksudnya sembarangan ini mungkin bisa menyimpannya di lemari, ya kan? Jadi mereka tidak menyimpan di bank. Lalu beberapa minggu berjalan, akhirnya Mas Andi ini membuka usaha konveksi, tepatnya di belakang rumah. Ia pun mengajak beberapa orang kampung untuk bekerja di konveksi mereka. Namun selang beberapa minggu kemudian, salah satu cerita
karyawannya ada yang meninggal dunia secara misterius. Dengan temannya Mas Andi, Pak Muh, mulai curiga, ya kan, terkait dengan tumbal nyawa yang diceritakan oleh sang guru sebelumnya. Tak hanya itu, sang tuyul peliharanya juga mulai meminta istri Mas Andi untuk menyusui layaknya bayi. Sehingga lambat laun payudara sang istri mulai kesakitan dan terasa perih. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi Mas Andi dan istrinya. Selama mereka bisa mendapatkan kekayaan yang mereka idam-idamkan selama ini, mereka tetap akan menjalankan resiko yang dia terima sebagai pengilmu pesugihan tuyul. Semakin lama semakin banyak hal aneh yang terjadi. Beberapa karyawan yang bekerja di tempat konveksi Mas Andi ini setiap 3 bulan pasti ada yang meninggal. Dan meninggalnya selalu tragis, seperti kecelakaan. Lalu ada yang bunuh diri. Ya, intinya bahwa meninggalnya tidak wajar. Usut punya usut, ternyata Mas Andi memang mengajak kerabatnya dari kampung dengan cara iming-iming pekerjaan yang bisa menjadi tumbal nyawa untuk pesugihan tuyulnya. Hal ini membuat temannya Pak Muh mulai merasa tidak nyaman lagi tinggal berdekatan dengan Mas Andi dan keluarganya. Ia akhirnya memutuskan untuk pindah ke tempat lain untuk menghindari masalah yang ditimbulkan oleh Mas Andi dan istrinya. 2 tahun berselang, Pak Muh tidak berjumpa dengan Mas Andi. Penasaran dengan kondisi Mas Andi saat ini, Pak Muh pun mengunjungi temannya yang bernama Mas Andi. Dan apa yang terjadi? Ternyata ia mendapat kabar bahwa Mas Andi sudah meninggal dunia. Kejadian ini pun menjadi titik balik dari istri Mas Andi untuk berhenti melakukan pesugihan tuyul dan kembali ke jalan yang benar. Sang istrinya Mas Andi lalu bertemu kembali dengan sang guru di tempat yang sama di mana ia melakukan ritual pesugihan tuyul. Dengan niatan datang ke tempat sang guru untuk mengembalikan si tuyul yang selama ini mereka pelihara. Permintaan pun disetujui oleh sang guru. Namun resikonya semua harta yang dia dapatkan selama ini akan hilang. Namun karena derita yang dialami oleh sang istri Mas Andi, akhirnya istri Mas Andi pun menerima resiko yang dikatakan oleh sang guru. Lalu tak berapa lama kemudian terjadilah kebakaran yang melahap seluruh harta kekayaan milik mereka. Tak ada satupun sisa. Semua kekayaan dan bisnis yang dibangun selama ini sirna hilang begitu saja. Selama kejadian itu pun, sang istri Mas Andi pun mulai sakit-sakitan dan divonis oleh dokter terkena kanker payudara karena sering menyusui tuyul yang dipelihara. Tak kuat dengan cerita yang diderita, akhirnya istrinya Mas Andi menghembuskan nafas terakhir mengikuti suaminya yang terlebih dahulu meninggal dunia. Dan cerita dari kerabat maupun tetangga dari Mas Andi, istrinya ini meninggal dengan kondisi dari cerita pengalaman yang nyata yang dialami oleh Mas Andi ini.
sebagai teman dari Mas Andi, yaitu Pak Mu, berpesan kepada teman-teman yang ada di luar sana, apabila ditimpa musibah berupa kesulitan ekonomi, jangan mencari jalan pintas. Selalu tetap berpegang teguh kepada agama. Karena apapun yang mereka cari dengan cara yang jalan pintas dapat merugikan orang lain serta keluarga yang mengikuti ilmu pesugihan. Demikianlah cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi hiburan untuk teman-teman para sobat DKM di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.